Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar matematika dengan mudah dan senang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Bilangan pecahan di mana kita harus mengetahui pecahan itu ada dua bilangan di atas dan di bawah. Nah, yang di atas ini merupakan pembilang dan 5 merupakan penyebut. Nah, dari pecahan 1/5 ini di contoh pertama, kita akan merubahnya dalam bentuk persen dan juga dalam bentuk desimal. Bagaimana sih caranya? 1 merupakan pembilang dan 5 merupakan penyebut. Di mana anak-anak, ketika bilangan pecahan itu ingin kita rubah dalam suatu bentuk bilangan yang lain atau dalam bentuk persen ataupun desimal, maka kita harus berfokus pada penyebut. Kita harus mengetahui penyebutnya, dan penyebut itu harus kita rubah dalam antara bilangan 10 atau kita rubah dalam bilangan 100 atau bisa juga kita rubah dalam bentuk bilangan 1000. Ini ketika kita memiliki angka 5, penyebut 5. Kira-kira mana sih yang mudah untuk kita jadikan penyebut yang paling mudah? Yang paling kecil adalah 10, benar. 10 ini dapat kita jadikan penyebut ya. Bagaimana caranya? Nah, kita ambil 10 kita bagi dengan 5. 10 kita bagi 5 sama dengan hasilnya adalah 2. Angka 2 di sini kita harus mengalihkan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama, yaitu 1 dikali 2, 5 juga dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2, sedangkan 5 dikali 2 adalah 10. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari pecahan 1/5, kalau ingin kita jadikan sebuah persen, maka dari 2/10 harus kita ingat dulu, persen merupakan per 100, di mana penyebutnya harus dijadikan penyebut 100. Persen artinya adalah per 100. Maka supaya 2/10 ini bagaimana caranya? Maka 10 harus kita kalikan dengan angka benar, angka 10. Maka setelah penyebut kita kalikan angka 10, pembilang juga sama, kita harus kalikan dengan angka yang sama, yaitu 10. Nah, 2 kali 10 sama dengan 20, 10 kali 10 adalah 100. Nah, bentuk persennya sudah kita ketahui berapa, yaitu 20/100, atau bisa kita tulis dengan 20%. Oke. Nah, sekarang kita bentuk 20% atau 20/100 dalam bentuk desimal. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah nyebut memiliki 0, 2, maka di belakang koma harus memiliki 2 angka. Nah, desimal itu artinya adalah bilangan yang memiliki angka. Bilangan yang memiliki angka koma. Nah, maka anak-anak, ketika di sini kita ketahui 20/100 adalah penyebutnya memiliki 0,2, maka di belakang koma harus kita tulis dengan 2 angka. 2 angkanya dari mana? 2 angkanya dari pembilang. Pembilangnya apakah sudah 2 angka? Ya, benar. Di sini sudah 2 angka, yaitu 2 dan 0. Maka bagaimana cara kita menjadikan dia desimal? Maka di depan koma harus kita tambah dengan angka 0. Jadi hasilnya adalah 0,20. Oke. Nah, selanjutnya 24/50. Bagaimana caranya? Nah, kira-kira bilangan ini ada rumus 10, 100 dan 1000. Mana sih kira-kira yang bisa kita bagi dengan 50? 10 bisa dibagi dengan 50? Tidak. 100 bisa dibagi dengan 50? Iya, benar. Oke, maka kita tulis 100 dibagi 50 sama dengan 2 lagi, ya. Maka pembilang kita kalikan dengan angka 2. Penyebut juga sama, kita kalikan dengan angka 2 supaya kita mudah untuk mengubahnya dalam bentuk yang lain. 24 dikali 2 sama dengan 48, per 50 dikali 2 sama dengan 100.
Karena persen itu bentuknya 100 atau per 100, maka 48 per 100 ini sudah tidak perlu seperti yang pertama lagi tadi, karena dikalikan 10, karena ini sudah 100. Maka 48 per 100 sama dengan, kita tinggal rubah dalam bentuk persen. Karena per 100 itu merupakan persen, maka 48 per 100 sama dengan 48%. Oke. Nah, kemudian bagaimana dalam bentuk desimalnya? Dalam bentuk desimal sama seperti tadi. Kalau penyebut memiliki 02, maka di belakang koma harus ada nolnya, harus ada 2 angka. Ketika penyebutnya memiliki 10, maka di belakang koma harus memiliki 1 angka. Nah, di pembilang 48 ini sudah 2 angka, maka 48 tinggal tulis di belakang koma. 48 depannya kita tambah dengan angka 0, 0,48. Itu dalam bentuk desimal dan persennya 48 per 100 atau 48%. Kemudian soal yang ketiga. Ini penyebutnya harus kita bagi ya, seperti tadi. 10, 100, atau 1000. Nah, 10 bisa kita bagi dengan 20? Tidak bisa. 100 bisa dibagi dengan 20? Iya, bisa. 100 berarti kita ambil angka 100 ya. 100 dibagi 20 sama dengan 100 bagi 20 adalah 5. Oke. Kemudian ketika kita mengetahui angka 5, nah, pembilang kita kalikan dengan angka 5, penyebut juga kita kalikan dengan angka 5. 15 dikalikan 5 sama dengan 75. 20 dikalikan 5 sama dengan 100. Nah, karena kita jadikan persen sudah per 100, maka kita tinggal tulis 75%. Bagaimana kita untuk mengubahnya ke desimal? Maka kita lihat penyebutnya memiliki 2 0, maka di belakang koma harus memiliki 2 angka, titik, 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 titik. Nah, pembilang kita masukkan nih, pembilang kita masukkan ke belakang koma. Kebetulan pembilang sudah memiliki 2 angka, yaitu 7 dan 5, tinggal kita masukkan. Maka untuk menjadikan desimal kita tambah 0 di depan, 0,75. Nah, matematika mudah dan senang kan? Selamat belajar, terima kasih.